juga tanpa salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, di sini saya akan membahas terkait tentang buku yang dikeluarkan oleh Haji Ali Mustafa SAG MPD Kapital Serta Pendidikan Islam. Yang mana di sini saya akan membahas terkait tentang pengembangan sistem pendidikan agama Islam di pesantren. Baik, untuk selanjutnya silakan. Nah, di sini ada pengertian dari sistem pendidikan Islam secara terminologi atau secara terminologi. Sistem berarti satu kesatuan unsur yang bekerja sesuai fungsinya masing-masing dalam suatu wadah atau dalam suatu badan atau dalam suatu tabungan. Kemudian pesantren secara bahasa berasal dari kata santri yang kemudian ditimbuhan pe di depan dan timbuhan an di belakang, sehingga menjadi pesantren dan menjadi pesantren yang berarti menunjukkan kata tempat bagi para santri. Oke, lanjut Pak. Nah, awal mula berdirinya pesantren itu secara historis atau sejarahnya berdirinya pesantren itu perayaan pesantren tidak lepas dari kehadiran kerajaan Bani Umayyah yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan besar sehingga penyebarannya sampai di Indonesia. Ketika Islam mulai masuk di Indonesia, maka mulai masuk pula dakwah dan pembelajaran Islam yang dilaksanakan di masjid-masjid atau bangunan. Jadi awal berdirinya pesantren itu tidak luput dari pengembangan ilmu pengetahuan besar sehingga penyebarannya sampai di Indonesia. Itu dilaksanakan di masjid-masjid ataupun di lautan. Lanjut. Nah, di sini ada aspek pembaruan di dunia pesantren. Yang mana pembaruan yang dilaksanakan di pesantren mengarah pada dua aspek. Yang mana aspek di sini aspek yang mengandung materi kurikulum serta aspek yang berkaitan dengan metodologi pengajaran dan pendidikan. Secara metodologi, secara teori-teori dari para ahli serta pengajaran dan pendidikan. Lanjutkan. Kemudian ada tahapan-tahapan pembaruan di pesantren yang mana itu ada beberapa tahap. Di antaranya ada 7 tahap dan di antaranya juga ada 1 tahap perintisan awal. Jadi sebelum adanya pembaruan ataupun pesantren itu ada tahapan perintisan awal atau merintis sebagai perintisnya ada. Kemudian ada tahapan peralihan atau pemindahan dari merintis kemudian dipindahkan. Kemudian ada tahap formalisasi secara keformalan pesantren tersebut. Kemudian ada tahap konsolidasi, tahap bertemu dengan para tokoh ataupun membuat suatu riunan untuk terkonsolidasi ataupun bermusyawarah. Kemudian ada tahap legitimasi ataupun secara surat menyurat secara normatifnya nanti bakalan ada di tahap legitimasi. Kemudian tahap diversifikasi dan juga tahap desentralisasi seperti itu. Kemudian ada juga yang disebut dengan karakteristik dan bentuk pesantren, yang mana dari karakteristik pesantren secara umum itu ada 4. Yang pertama materi pelajaran dan metode pengajaran. Materi apa saja yang ada di pelajarannya, kemudian ada juga cara dalam pengajarannya. Kemudian ada juga jenjang pendidikan serta ada fungsional pesantren atau fungsi pesantren. Kemudian ada kehidupan kiai dan juga para santrinya. Kemudian ada corak dan jenis pesantren dari segi proses transformasi. Yang pertama ada pesantren tradisional, pesantren klasik, bisa dikatakan pesantren klasik. Kemudian ada pesantren moderat itu menengah jadi berasal dari kata penengah ataupun bisa dikatakan moderator itu kan sebagai penengah, ini moderat penengah. Kemudian ada pesantren modern atau bisa disebut untuk saat ini itu pesantren kontemporer atau pesantren masa kini.
Seperti itu. Next. Kemudian konsep sistem pendidikan Islam. Nah, di sini pendidikan merupakan salah satu pilar kehidupan umat. Masa depan suatu umat bisa diketahui melalui sejauh mana komitmen umat ataupun negara dalam menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas. Jadi dalam pendidikan di sini, pendidikan merupakan satu pilar dalam kehidupan umat manusia. Dan masa depan satu umat bisa diketahui melalui sejauh mana komitmen umat ataupun negara dalam menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas itu sesuai dengan nanti pendidiknya seperti apa dan kapan dan bagaimana nanti cara pendidikannya untuk menjadikan pendidikan yang menjadikan sebuah pendidikan yang berkualitas. Next. Nah, kemudian di sini juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia atau Konteks Pesantren menjadi sistem pendidikan Islam. Diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia atau diatur langsung oleh negara kita, yaitu diatur dalam nomor 20 tahun 2003, yang mana sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, yang mana dalam setiap pendidikan, sistematika pendidikan, proses pendidikan itu harus merata. Seperti itu. Kemudian meningkatkan bentuk serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal atau harus tetap tepat sasaran dalam perubahan kehidupan lokal. Kemudian nasional dan global secara menyeluruh sehingga perlu dilakukan pembaruan atau pembaruan pendidikan secara perencanaan, planning, kemudian terarah dan berkesinambungan atau ada sinkronisasi ataupun ada hubungannya dengan yang lainnya seperti itu. Next. Kemudian Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Yang mana di sini diatur bahwasanya dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional juga perinciannya yang termaktub dalam pasal 11 ayat 1 yang mana berbunyi pemerintah dan pemerintah daerah, maksudnya di sini pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Artinya peran pemerintah dalam pendidikan itu sudah diatur oleh negara itu sendiri untuk menunjang pendidikan yang memang bisa dikatakan nantinya berkualitas, tersusun secara rapi, sistematika dengan seperti itu. Lanjut, next. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Sekian dan terima kasih. Bila topik walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.